Halo puzzle lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul 183654729 yang dibuat oleh Jeremy Dover. Dan hari ini kita punya peraturan missing double thermos ya. Ini adalah varian Sudoku yang saya belum pernah lihat sebelumnya, di mana nantinya angka ganjil itu harus meningkat di sepanjang garis abu-abu ini pada suatu arah, dan angka genap meningkat pada arah yang berkebalikan. Ini adalah peraturan yang sangat menarik banget dan seperti biasa, kalau kalian ingin berpuzzle juga, link puzzle-nya ada di deskripsi video di bawah. Oke, mari kita langsung saja untuk lihat peraturan dari puzzle ini, yaitu aturan klasik Sudoku berlaku. Kemudian kita punya peraturan missing double thermos, di mana di sepanjang garis abu-abu, angka ganjil itu harus meningkat dalam satu arah, dan angka genap harus meningkat dalam arah yang berlawanan. Jadi kita bisa aja memiliki contoh seperti dengan judulnya di sini ya. Ada angka 1836 seperti ini, 54, kemudian ada 729 seperti ini berarti ya. Dan kalau kita lihat dalam arah dari kiri ke kanan ya, angka ganjil ini akan selalu meningkat gitu. 1, 3, 5, 7, dan 9. Dan dalam arah yang berlawanan, angka genap akan selalu meningkat sekarang. Karena angka ganjil meningkat dari kiri ke kanan, dan angka genap harus meningkat dari kanan ke kiri. 2, 4, 6, 8 seperti ini. Jadi ini adalah contoh yang valid. Atau bisa aja kita memiliki arah yang kebalikannya lagi ya. 1, 8, 3, 6, 5, 4, 7, 2, 9 seperti ini. Dimana angka ganjil akan meningkat dari kanan ke kiri, dan angka genapnya akan meningkat dari kiri ke kanan. Peraturan yang sangat menarik banget. Kemudian kita juga punya rasio pairs di sini. Angka yang dipisahkan oleh titik hitam memiliki rasio 1:2, misalkan adalah 2 dan 4. Dan tidak semua titik diberikan, jadi valid-valid saja dua petak ini misalkan. Walaupun tidak memiliki titik hitam di antaranya, itu masih mungkin untuk memiliki angka dengan rasio 1:2. Jadi intinya kita hanya punya informasi positif saja di puzzle ini. Itu adalah peraturan untuk puzzle hari ini, dan mari kita langsung saja untuk reset timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, ya, jadi kita punya sebuah garis yang panjang di sini ya. Karena kita tahu dalam baris ini angka 1 sampai 9 pasti bakal ada di baris tersebut kan ya. Sama juga di baris ini, di baris ini, dan di baris ini, dan di dalam box ini nantinya. Jadi semua angka ganjil dan semua angka genap pasti bakal selalu ada dalam garis tersebut. Jadi pasti nanti angka ganjilnya akan selalu meningkat ke 1, 3, 5, 7, 9 ya. Dan angka genap juga 2, 4, 6, 8. Cuman ya kita nggak tahu ya. Yang penting nantinya bakal ada angka 2 sebelum angka 4, kemudian angka 6 sebelum angka 8 berarti ya. 4 sebelum angka 6 dan 6 sebelum angka 8. Cuman kayaknya masih bisa ada seperti ini, mungkin 2, 4, 6, 8 masih bisa ada jarak di antaranya ya. Ini bisa aja memiliki angka ganjil nantinya 1, 3, 5, 7, 9 gitu misalkan. Jadi ya ini peraturannya sangat menarik banget sih di sini. Oke. Em, mungkin mungkin di petak pertamanya kali ya. Iya, kayak petak pertamanya itu bakal selalu memiliki angka terbesar dan angka angka di ujung ya, ujung garis abu-abu ini. Itu merupakan angka terbesar atau angka terkecil dari angka ganjil, atau angka terkecil dan angka terbesar dari angka genap ya. Jadi pilihannya hanya bisa 1289 nggak sih? Dan itu membentuk 1289 quadruples ya pada kolom ini dan kolom ini. Wow. Oke. Karena kalau kita tahu ini adalah sebuah angka ganjil, itu merupakan angka terbesar dan angka terkecil ya dari angka ganjil tersebut. Kita nggak bisa menempatkan angka 3 gitu di sini. Karena di dalam garis ini nantinya angka satu harus berada di sebelum angka 3 dan kemudian meningkat ke 1, 3, 5, 7, 9. Nggak mungkin tiganya berada di ujung sini karena kita nggak bisa menempatkan angka 1 sebelum itu agar bisa meningkat dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Sama juga dengan menempatkan 5 atau 7 di sini. Jadi kalau misalkan ini adalah angka ganjil, dia hanya bisa angka terbesar atau angka terkecil agar bisa meningkat dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri untuk angka ganjil kita. Tapi kalau dia adalah angka genap, dia juga memiliki logika yang sama. Supaya angka genap bisa meningkat dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri di sepanjang garis ini, dia hanya bisa 2 atau 8, angka terbesar atau angka terkecilnya. Jadi semua ujung garis yang memiliki 9 angka yang berbeda seperti ini, dia hanya bisa 1, 2, 8, 9 ya. Wow. Dan itu
di garis ini memiliki logika yang sama, 1289 di seluruh petak ini, bahkan di box ini juga sama ya, karena ini juga memiliki 9 angka yang harus kita tempatkan nantinya. Dari 1 sampai 9. Jadi ini semua menariknya hanya bisa 1289 sekarang. Oke. Dan itu membantu nggak? Ya, di titik hitam di sini kali ya, yang sekarang harus kita pikirkan. Karena ini nggak bakal pernah bisa 9. Titik hitam itu kemungkinannya hanya bisa 12, 24, 48, atau 36. Itu adalah semua kemungkinan yang mungkin untuk angka bisa memiliki rasio 1:2. Jadi ini nggak bakal pernah bisa 9 lagi. Dan ini pilihannya dari 1, 2, 4, 8 berarti ya. Cuman harusnya dia nggak mungkin. Kayaknya ini masih mungkin untuk bisa ada angka 1 di sini ya. Karena kalau ini adalah 1, ini bisa aja 2. Dan nantinya, oh enggak, itu nggak mungkin. Wow. Hah. Iya, karena angka ganjil dan angka genapnya itu akan meningkat dari suatu sisi ke sisi lainnya ya. Jadi kalau misalkan ini adalah 1 dan 2, angka angka ini merupakan angka terkecil, maka angka genap terkecil, maka dia harus meningkat dari kanan ke kiri. Dan dari sisi kanan sini juga ini merupakan angka ganjil yang terkecil. Jadi angka ganjil juga akan meningkat dari kanan ke kiri. Padahal kita tahu dia harus meningkat antara ganjil dari kiri ke kanan dan genap dari kanan ke kiri atau kebalikannya. Nggak mungkin dua-duanya merupakan angka ganjil dan angka genap yang meningkat dari satu sisi ke sisi lainnya. Jadi ini nggak bakal pernah bisa. Atau enggak ganjilnya bakal meningkat dari kanan ke kiri dan genapnya juga bakal meningkat dari kanan ke kiri. Jadi ini nggak bakal pernah bisa satu lagi. Oke. Dan kalau ini 1, ini harus dua ya. Kalau ini adalah 8, ini harus 4. Ini nggak bakal pernah bisa 8 lagi ya. Kalau ini 8, ini harus 4 nantinya. Dan itu nggak boleh. 8 hanya bisa terhubung dengan angka 4. Jadi pilihannya hanya bisa 2 atau 4 menariknya di sini ya. Dan itu merupakan angka yang cukup kecil sih ya untuk berada pada garis ini nantinya. Kita tahu nggak sih angka genap di sini nantinya bakal meningkat dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan ya. Kayaknya tapi masih mungkin untuk bisa ada dua kemungkinan tersebut ya. Kayak bisa aja misalkan seperti ini 2 dan 4 dan angka genapnya akan meningkat dari kanan ke kiri. Atau bisa aja 48 seperti ini mungkin ya. Dan angka genapnya akan meningkat dari kiri ke kanan. Tapi kayak kita bisa mengeliminasi ini bukan satu lagi ya. Kalau ini adalah satu, ya dengan logika yang sama ya antara satu dua seperti ini dan angka ganjil dan angka genapnya akan selalu meningkat dari kanan ke kiri. Tapi itu juga sama kalau ini adalah satu dua, itu akan selalu meningkat ganjil dan genapnya dari kanan ke kiri. Dan itu nggak boleh. Wow. Hah. Jadi ini pasti 2 atau 8 dan karena ini adalah 2 atau 8, dia hanya bisa terhubung dengan angka 4 di sini antara 24 atau 84. Hah, ini sangat menarik banget ya untuk permulaan dari puzzle ini. Cuman di sini kayaknya nggak terlalu membantu juga ya karena kalau ini adalah 48 kita tahu angka enggak deh enggak dia nggak bakal pernah bisa 48 ya karena 4 itu harus selalu setelahnya angka 6 dan setelahnya angka 8. Kalau ini adalah 48 2, 4, 6, 8 yang harus selalu meningkat dari kiri kanan atau kanan ke kiri itu nggak bakal pernah bisa lagi. Jadi ternyata ini harus 2 sekarang dan dia meningkat dari 2, 4, 6, 8 dari kanan ke kiri, maka angka ganjilnya harus meningkat dari kiri ke kanan. Sehingga harusnya nggak ada yang ini nggak mungkin 9 lah ya, kita bisa mengeliminasi hal tersebut. Kalau ini adalah 9, angka ganjilnya juga harus meningkat dari kanan ke kiri. Dia harus angka terkecil kalau ini adalah angka ganjil, tapi dia masih mungkin untuk 8, 2, 4, kemudian ada angka 6, dan kemudian ada angka 8 di sini. Atau ini adalah angka ganjil 1, kemudian ada 3, 5, 7, 9 setelahnya. Oke, jadi kita punya posisi seperti ini sekarang ya. Dan mereka ini bukan 2 lagi sekarang. Dan 1289 ya. Jadi kita harusnya bisa tahu ini titik hitamnya karena sudah ada 1289 diambil pada kolom ini, maka ini nggak mungkin 1289 lagi. Jadi nggak mungkin 12, 24 atau 48, maka hanya bisa 3 dan 6. Dan kalau ini 36, ini nggak mungkin 36 juga, atau kita bakal punya terlalu banyak angka 36 dalam box ini, maka ini harus dipilih dari grup 12, 24 atau 48. Ini juga bukan 36 harusnya ya. Kalau ini adalah 36, ini nggak bakal pernah bisa meninggikan data lagi atau kita punya terlalu banyak angka 3 dan 6 di baris ini. Juga sama 1248 dan adanya 1289 quadruples dalam kolom ini mengeliminasi ini dari 1, 2, dan 8. Wow. Makanya bisa 4 di sini dan terhubung dengan angka 2 atau 8. Nice. Start yang sangat menarik banget ya untuk permulaan dari puzzle ini. Tapi kita bisa mendapatkan deduksi yang lebih jauh nggak sih di sini? Kita tahu angka genapnya akan meningkat dari kanan ke kiri ya, maka angka 6 harus berada sebelumnya. Dan angka ganjil harus berada sebelumnya.
Kita tahu angka ganjil bakal selalu meningkat dari kiri ke kanan ya. Maka angka 1 harus berada di arah kiri ke kanan sebelum angka 3579. Jadi satu nggak bakal pernah bisa sini lagi ya. Atau enggak kita nggak bakal pernah bisa menempatkan 3579 setelahnya. Dia harus ada di salah satu petak ini sehingga bisa ada 3579 yang cukup ruangnya untuk di setelahnya dan satu di sini mengeliminasi satu dalam boxnya. Oke. Lalu di mana lagi untuk lanjutannya? Harusnya sih dengan adanya titik hitam di sini itu kemungkinan besar akan membantu kita ya dalam mengetahui bagaimana kita bisa menempatkan angka ganjil dan angka genap di dalam garis tersebut. Cuman di sini saya masih belum terlalu terbayang sih bagaimana caranya untuk memikirkannya ya. Kita tahu salah satu petak ini nantinya akan diakhiri dengan angka 1 dan 9 ya. Menariknya. 1 dan 9. Berarti dimanapun angka satunya berada, itu akan selalu membuat angka ganjil akan selalu meningkat dari kanan ke kiri. Sehingga angka genapnya harus meningkat dari kiri ke kanan. Dan dimanapun angka 9 berada, angka ganjilnya berarti harus meningkat dari kiri ke kanan. Agar bisa diakhiri dengan angka 9 di sini ada 1, 3, 5, 7, 9. Dan angka genapnya harus meningkat dari kanan ke kiri berarti. Oke. Dimanapun angka 8 yang berada juga sama sama juga ya. Dimanapun angka 8 berada, angka genapnya berarti harus meningkat dari kiri ke kanan. Dan angka ganjilnya harus meningkat dari kanan ke kiri. Hmm, mungkin di sini kah yang cukup menarik karena ada 2 dan 4 ya mengeliminasi petak ini menariknya. Jadi pilihannya antara dia adalah 18 atau 3 dan 6 ya. Titik hitam itu nggak bakal pernah bisa memiliki 5, 7, 9. Jadi kalau ini 18, 1 hanya bisa terhubung dengan 2, 8 hanya bisa terhubung dengan angka 4, dan 3 dan 6 hanya bisa terhubung dengan 3 dan 6 ya. Tapi dengan logika yang tadi nggak sih sebenarnya? Dia nggak bakal pernah bisa 8 dan 4 ya. Karena kalau ini adalah 8, ini adalah 4. Padahal kita tahu dalam garis ini nantinya akan selalu ada angka 2, kemudian angka 4, kemudian angka 6, kemudian ada angka 8. 4 dan 8 itu nggak boleh bersebelahan. Karena setelah angka 4 harus ada angka 6, sehingga bisa ada 2, 4, 6, 8 ya. Jadi ini nggak boleh bersebelahan. Atau enggak angka genap kita nggak bakal pernah bisa meningkat dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Wow. Oke. Sehingga ini bukan 8 lagi dan ini bukan 4 berarti ya. Antara dia 1, 2 atau dia adalah 3 dan 6 pair. 1, 2 di sini juga harusnya nggak bakal pernah bisa nggak sih? Karena kalau ini adalah 1 dan 2 seperti ini, kita tahu angka genap nggak bakal pernah bisa meningkat dari kiri ke kanan ya. 2, 4, 6, 8 nggak bakal pernah cukup. Dan angka ganjil juga nggak bakal pernah bisa meningkat dari kiri ke kanan. 1, 3, 5, 7, 9 nggak bakal cukup dari kiri ke kanan sini. Karena ini adalah angka terkecil kita untuk angka genap dan angka ganjil kita. Sehingga ya harusnya sekarang 1 dan 2 bisa kita eliminasi dari dua petak ini ya. Karena dua-duanya akan meningkat dari kanan ke kiri, padahal kita tahu salah satunya harus berkebalikan. Sehingga ini adalah 36 pair sekarang ya berarti. Tapi kita tahu nggak sih yang mana? Karena kalau misalkan dimanapun angka 3-nya berada ya, itu harus selalu ada angka 5, 7, 9 setelahnya. Jadi harusnya 5, 7, 9-nya itu pasti bakal selalu ada dari sisi kiri nggak sih? Kalau angka ganjil meningkat dari kiri ke kanan, ada satu di sini, kemudian ada 3, setelahnya harus ada angka 5, 7, 9, dan itu nggak bakal pernah bisa cukup kalau dari kiri ke kanan ya. Sehingga harus kanan ke kiri, dan angka genapnya harus meningkat dari kiri ke kanan sekarang. Sehingga sebelum ada angka 3, harus ada angka 1 ya, di dua petak ini. Ada 1, kemudian angka 3, kemudian angka 5, 7, 9, dan dari sisi kiri, itu harus meningkat genap ke kanan nantinya. Oke. Sehingga ini bukan 8 lagi ya. Kalau ini 8, maka genapnya meningkat dari kanan ke kiri juga. Jadi dia nggak mungkin 8 lagi. Di antara dimulai dengan angka 2 atau diakhiri dengan angka 9 ya. Sebagai akhir dari ujung sebuah garis di sini. Dan kita bisa mengeliminasi ini bukan 9 juga sih. Karena kita tahu 1, 3, 5, 7, 9 bakal ada di setelah angka 3 di sini. Oke, nice. Sehingga 9 pasti bakal ada di atas ini nantinya. Oke. Dan ini juga pasti bakal ada angka 6 di sini ya. Sehingga ini menjadi 18 pair nggak sih sebenarnya? Karena
kita tahu angka genapnya bakal selalu 2, 4, 6, kemudian ada angka 8 setelahnya ya. Bakal salah satu petak ini adalah angka 1, satunya lagi harus angka 8. Jadi ini adalah 18 PR kita. Oke. Memang menariknya kita masih belum tahu ya nantinya gimana caranya kita bisa menyelesaikan 3 dan 6 di sini dan 18. Karena bagaimanapun kita menempatkannya itu sudah pasti oke nggak sih sebenarnya? Kita hanya perlu memastikan bahwa satu bakal ada di sebelum angka 3, dan itu sudah pasti oke. Dan angka 8 bakal ada setelah angka 6 dari sisi kiri ke kanan. Dan itu sudah pasti oke. Ya, ini sangat menarik banget ya. Gimana cara kita bisa mendapatkan angka yang lebih jauh ya? Menariknya. Tapi di sini yang saya pikirin itu angka 1 dan 2 itu cukup terbatas ya. Kayak dan 4 dan 8 sih terutama. Di sebuah titik hitam di sini ya. Karena tadi banyak banget problem di mana kita nggak bakal pernah bisa menempatkan angka 3, 5, 7, 9 setelahnya. Coba ya, kita um, di sini kali ya. Di sini nggak bakal pernah bisa 1, 2 atau 4, 8 nggak sih sebenarnya? Karena 4 dan 8 itu tadi nggak boleh bersebelahan. Kalau 4 dan 8 bersebelahan, 4 itu harus selalu ada angka 2, 4, 6, 8 tadi kan ya. Dan kalau 4 dan 8 bersebelahan di sini kita nggak bakal pernah bisa membuat itu. Nggak bakal pernah bisa ada 2, 4, 6, 8 dari sisi ini ke sisi lainnya atau 2, 4, 6, 8 dari sisi ini ke sisi lainnya. Jadi ini nggak bakal pernah bisa 4, 8. Kita bisa mengeliminasi ini dari 1, 2 nggak? Kalau ini adalah 1, 2, setelah angka 1 harus ada 3, 5, 7, 9 ya. Tapi kayaknya masih oke ya. Kita bisa aja memiliki angka 1 di sini, kemudian ada 3, 5, 7, 9 seperti ini. Dan ya ini adalah 4, 6, 8. Ya ini kayaknya masih bisa sayangnya ya, ada 1, 2 di sini. Tapi kita bisa mengeliminasi ini bukan 4, 8 lagi tadi. Jadi ini antara 3 dan 6, atau dia adalah 1, 2, atau 2, 4 berarti ya. Tapi kalau dia adalah 2, 4, ini nggak mungkin 4. Kalau sudoku. Kemungkinan ini bakal menjadi 1, 2, 4, 8 sih. Karena kalau ini adalah 3, 6, kita punya deadly pattern di sini ya. Dan harusnya dalam segi missing double thermo ini, itu nggak bakal pernah bisa diselesaikan nggak sih? Bagaimanapun kita menempatkan angka ganjil dan angka genap di dalam termometer ini. Ya, karena kalau ini adalah 3 dan 6, uh, oleh sudoku, dua petak ini nggak bakal pernah bisa diselesaikan oleh barisnya atau kolomnya. Dan dalam missing double thermo ini, saya nggak melihat itu bisa diselesaikan juga sih. Karena gimana pun kita menempatkan angka ganjil dan angka genapnya, itu nggak akan mempengaruhi 3 dan 6 di sini. Jadi dengan logika uniqueness ya, kita bisa membuktikan ini bukan 3 dan 6 lagi. Tapi ya itu bukan sebuah deduksi yang saya biasanya bisa mau gunakan sih untuk menyelesaikan puzzle. Pasti ada suatu logika yang lain yang bisa kita dapatkan di situ. Karena itu kita mengasumsikan bahwa dengan adanya logika tersebut hanya ada satu solusi saja di dalam puzzle ini. Padahal kita di sini kan harus membuktikan kalau puzzle ini bisa diselesaikan dengan mendapatkan satu solusi tersebut. Kalau kita menggunakan 3 dan 6 di sini, itu bakal lebih dari satu solusi dan menggunakan deduksi tersebut untuk mendapatkannya. Jadi biasanya saya nggak menggunakan uniqueness sih kalau untuk menyelesaikan puzzle. Tapi ya, coba kita lihat dulu yang lain di sini. Kita tahu 9 bakal ada di sini ya. Sehingga dari sisi lainnya, angka genap itu bakal selalu meningkat ya dari kanan ke kiri. Enggak. Angka ganjil ya berarti. Sebentar. Kita tahu 9 bakal ada di sini. Maka angka ganjilnya itu pasti bakal selalu meningkat dari kiri ke kanan. Maka angka genapnya harus selalu meningkat dari kanan ke kiri. Sehingga kita bisa mengeliminasi kalau ini adalah 9. Ini nggak mungkin 9 lagi. Ini nggak mungkin 2 ya. Kalau ini 9, itu akan selalu ditemani dengan angka 1 dan 8 sih kayaknya di setelahnya. Karena kalau ini adalah 9, kita tahu angka ganjilnya akan meningkat dari kiri ke kanan. Maka angka genapnya harus meningkat dari kanan ke kiri. Sehingga angka di ujung sini, antara dia merupakan angka terbesar angka genapnya, karena dia meningkat dari kanan ke kiri, sehingga ini menjadi 8,
atau adalah angka terkecil dari angka ganjil sehingga bisa meningkat angka ganjil dari kiri ke kanan. Jadi ini nggak mungkin dua lagi. Jadi dimanapun angka 9-nya berada, itu akan selalu ditemani dengan angka 1 dan 8 setelahnya ya. Oke. Tapi emang kita tahu sih di atas ini pasti bakal ada angka 18 ya. 18 di sini dan 18 di atas lagi satunya. Hmm. Ini gimana cara mikirinnya ya? 1, 2, 4, 8. Hmm. Um, 1, 3, 5, 7, 9 ya. Di mana angka 9 berada? 1, 3, 5, 7, 9 paling paling ujung banget. Kita hanya bisa menempatkan di sini maksimal ya, sehingga bisa ada 5, 7 sebelumnya. Jadi 9 pasti bakal ada di salah satu petak ini nantinya. 7 harus ada sebelum angka 9, maka harus ada di salah satu petak ini berarti, dan 5 harus ada di salah satu petak ini, sehingga bisa meningkat 1, 3, 5, 7, 9. Tapi kalau nge-pencil mark di lebih dari satu box itu biasanya agak sedikit susah sih untuk di keep track. Jadi kita pencil mark aja 9 bakal ada di salah satu petak ini. Hmm, oke. Coba kita lihat di titik hitam sini berarti kali ya untuk lanjutannya. Kita tahu tadi nggak bakal pernah bisa 4 dan 8 bersebelahan dengan logika yang sama. Jadi pilihannya antara dia 1, 2, 4, 1, 2, 2, 4, atau 3, 6. Sini juga sama, 1, 2, 4, 3, 6. Tapi kita bisa tahu nggak sih kira-kira 1, 2, 4, 3, 6. Oke. Kita bisa tahu nggak sih yang mana yang merupakan angka tersebut ya? Tunggu, 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 tunggu. Oh enggak, logika di sini memang sedikit berbeda karena dalam penempatan titik hitamnya ya. Oh iya, kayak saya sudah mulai paham sedikit-sedikit ya di sini. Karena titik hitam di sini ditempatkan di tengah-tengah ya, di sedikit lebih ke tengah ya di dalam garis ini. Itu masih memungkinkan adanya 1, 2 di sini. Kita bisa aja memiliki angka 1, 2 seperti ini ya, 1, 2 dan itu meningkat ke 3, 5, 7, 9 dan 2 meningkat ke 2, 4, 6, 8. Sehingga bisa meningkat angka ganjil dari kiri dari arah sini ke sini dan angka genapnya akan meningkat dari arah yang berkebalikan. Jadi itu masih bisa oke untuk dalam garis ini karena ini berada di tempat yang lumayan tengah lah untuk dalam garisnya. Tapi kalau dia berada di titik hitamnya berada di mendekati ujungnya, itu nggak bakal pernah bisa 1 dan 2 kayaknya. Karena dengan kita menempatkan angka 1, 2 di sini, kita butuh suatu angka yang meningkat dari kanan ke kiri. Dan itu nggak bakal pernah bisa merupakan angka genap, karena kalau ada angka genap, di salah satu petak ini bakal ada angka 2, kemudian ada 4, 6, 8, dan itu nggak bakal pernah bisa, atau angka ganjil dari kanan ke kiri, ada 1, 3, 5, 7, 9 setelahnya, dan itu nggak bakal pernah bisa juga. Jadi ini nggak bakal pernah bisa 1, 2 lagi. Harusnya sama juga logika yang sama di sini, kalau ini adalah 1, 2, angka genap hampir ya masih bisa 2, 4, 6, 8, tapi nggak bakal pernah bisa juga, atau angka ganjil 1, 3, 5, 7, 9 setelahnya, dan itu nggak bakal pernah bisa juga. Jadi ya ini nggak bakal pernah bisa 1, 2 lagi karena ini titik hitamnya berada di mendekati ujung. Jadi ternyata hanya bisa antara dia 2, 4 atau 3, 6 ya. Dan mereka itu titik hitam di sini itu merupakan salah satunya harus 2, 4, salah satunya lagi harus 3, 6 nggak sih? Karena kemungkinannya di sini antara dia merupakan 2, 4 atau 3, 6. Sama juga di sini 2, 4, 3, 6. Dan kalau misalkan ini adalah 2, 4, ini nggak bakal pernah bisa 2, 4 lagi di dalam boxnya, maka ini akan menjadi 3, 6. Kalau ini adalah 3, 6, ini nggak bakal pernah bisa 3, 6 lagi, maka ini harus 2, 4. Jadi ini merupakan 4 angka yang berbeda ya. Salah satunya bakal 2, 4, kalau ini adalah 2, 4, ini adalah 3, 6, kalau ini adalah 3, 6, ini adalah 2, 4. Dan itu mengeliminasi ini dari angka 2 nggak sih? Kalau ini adalah angka 2, kita nggak bakal pernah bisa menempatkan 2, 4 di sini atau 2, 4 di sini. Jadi ya ini nggak bakal bisa 2 lagi sekarang. Lalu, itu juga mengeliminasi ini dari 2, 3, 4, 6 sih. Kalau ini adalah 2, 3, 4, 6, kita nggak bakal pernah bisa menempatkan angka tersebut di sini atau di sini oleh sudutku. Kalau ini adalah 2 tadi kita nggak bakal bisa menempatkan 2, 4 di sini. Kalau ini 4 misalkan nggak bisa menempatkan angka 4 di sini dan seterusnya. Jadi ini nggak mungkin 2, 3, 4, 6. Dia harus 1, 5, 7, atau 9 berarti ya menariknya.
15789. Kita bisa melakukan eliminasi lebih jauh nggak sih di sini? Karena harusnya ini nggak bakal pernah bisa 5 lah ya. Ya, 5 itu pasti bakal selalu di tengah-tengah nggak sih sebenarnya? Kita bisa mengeliminasi 5 dari seluruh ujung sini ya, dari angka 5. Karena kalau ada angka 5 di sini, 13579 nggak bakal pernah bisa kita tempatkan dari kanan ke kiri, meningkat 13579 karena setelah angka 5 ada 79 nggak mungkin, atau 13579 harus ada angka 1 dan 3 sebelum angka 5 dan itu nggak bakal pernah bisa. Dan itu berlaku juga untuk di seluruh petak ini ya. Kalau kita menempatkan angka 5 di sini, itu nggak bakal pernah bisa ada 13579 dari kiri kanan atau kanan ke kiri. Wow, oke. Jadi ini nggak mungkin 5 lagi sekarang. Tapi, gimana cara kita tahu untuk angkanya ya? Kalau misalkan, wow, ini nggak bakal pernah bisa 36. Hah. Ya, ini interaksinya benar-benar sangat menarik banget ya. Bagaimana kita bisa mengeliminasi kandidat-kandidat tersebut dengan penempatan titik hitam di sini. Kalau ini adalah 36, gimana cara kita bisa membuat angka ganjil dan angka genapnya meningkat? 13579 harus berada dari sisi kiri ke kanan nggak sih? Karena 13579 nggak bakal pernah bisa valid ya kalau dari kanan ke kiri. Sama juga dengan, enggak deng, iya, 13579 harus selalu dari kiri ke kanan nantinya. Sehingga bisa ada 13579 setelahnya. Jadi ini harus satu untuk membuat itu bisa menjadi valid. Angka ganjil meningkat dari kiri ke kanan. Tapi angka genapnya juga harus meningkat dari 2468 sehingga itu hanya bisa dari kanan ke kiri ya. 2, 4, 6 dan kemudian ada angka 8 di sini. Jadi dengan ada 3 dan 6 di sini itu akan membuat petak ini akan menjadi 1 dan 8 sekaligus untuk memenuhi itu harus meningkat dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Wow. Jadi ya ini nggak bakal pernah bisa merupakan yang 36, ini merupakan yang 24 kita, dan yang ini merupakan angka 36 kita. Wow. Ini benar-benar sangat brilian banget kalau misalnya untuk logikanya. Dan harusnya sekarang di 24 di sini kita tahu ya urutannya harus seperti apa. Karena kalau ini adalah 2 dan 4, maka itu pasti akan meningkat tapi dari kanan ke kiri, 2, 4, 6, 8 itu nggak bakal pernah bisa nantinya di setelahnya. Dia harus 2, 4 seperti ini, dan itu mengeliminasi 2 dari petak ini juga, sehingga 2 dalam kolom ini 189, ini yang merupakan angka 2 kita. Oke. Lalu um, kita tahu dalam kolom ini 189, 9-nya bakal ada di atas ini, maka ini bukan 9 lagi sekarang. 36 ya setelahnya. Oh, berarti kita tahu ya angka ganjilnya dalam garis ini itu nggak mungkin 13579 setelahnya, nggak bakal pernah bisa cukup. Dari kiri ke kanan harus ada angka 1 di sini, kemudian angka 3 dan 579 setelahnya. Jadi ini nggak bakal pernah bisa ada angka ganjil di sini. 579 kita bisa mengeliminasi 7 dan 9, membuat ini menjadi 18 pair dan mengeliminasi ini dari 18 sehingga menjadi 9 sekarang. Wow. Dan 9 nggak mungkin di sini lagi sekarang, membuat ini menjadi 9. Oke. Iya, dan baik lagi ya, di sini 1836-nya sama juga di sini ya, belum bisa kita selesaikan nantinya. Harus dari Sudoku ya, kemungkinan besar yang akan menyelesaikan hal tersebut. Cuman sekarang 2 mengeliminasi ini dari 2 sehingga menjadi 8 dan ke atas 18 selesai, membuat menjadi 1 di dalam kolomnya. Lalu ada angka apa lagi yang membantu di sini? 36 ya. Oke. Ini sekarang nggak mungkin 3 dan 6 lagi. Kalau ini adalah 36, kita punya terlalu banyak angka 36 dalam kolom ini. Atau kalau ini 36, ini nggak bakal pernah bisa menekan data lagi. Sehingga ini merupakan yang 1248 kita. Seperti dengan awalan tadi ya, deduksi kita kita tahu ini nggak bakal pernah bisa 36 atau bakal ada unik di sini. Ya, sekarang kita bisa membuktikan itu dengan logika. Kalau ini adalah 12 atau 24, pasti bakal ada angka 2 di sini dan masih 2 dari 2 petak ini. Dan menariknya dimanapun angka 2 berada di sini ya. Kalau dia meningkat dari, oh enggak deng, nah ini masih ada beberapa opsi ya. Kalau misalkan ini adalah 2, itu lebih menarik.
Kalau misalkan dia meningkat dari kanan ke kiri deh, intinya. Kalau dia meningkat dari kanan ke kiri, maka ini adalah 2 sih, 2, 4, 6, 8 nantinya bakal menjadi seperti itu. Tapi kemungkinan besar bakal seperti itu juga sih, karena itu benar-benar sangat membantu banget dalam menyelesaikan angka-angkanya nanti. Tapi kita belum tahu di situ ya, gimana caranya kita bisa menyelesaikannya. Cuma sekarang ini bukan 4 lagi oleh Sudoku, berarti ini bukan 8 ya. 8 hanya bisa terhubung dengan angka 4, dan itu nggak mungkin lagi sekarang. Lalu, hmm, 4 buat ya. Atau 3, 5, 7, 9. Ada lagi nggak sih tempat yang cukup menarik di sini? Mungkin angka ganjilnya kali ya di sini. Ini pasti bakal ada angka 1 di sini, karena semaksimal mungkin 9, 7, 5, 3, angka 1 hanya bisa di salah satu petak ini, supaya bisa meningkat dari kanan ke kiri. Lalu, 2, 4. Angka genapnya di sini sudah pasti meningkat ya. 2, kemudian angka 4, kemudian angka 6, kemudian angka 8. Tinggal kita pastikan aja untuk 5, 7, 9-nya dia harus meningkat dari kanan ke kiri nantinya. Cuman itu lumayan terbatas ya. Itu akan membuat salah satu petak ini akan menjadi angka 5, dan salah satu petak ini akan menjadi angka 7. Supaya bisa meningkat 5, 7 ke 9. Jadi kita coba benchmark aja lah ya. Di dalam baris ini tersisa 4, 5, 7, 9. Kita tahu 5 hanya bisa di salah satu petak ini. 9 hanya bisa di salah satu petak ini agar bisa meningkat. Dan 7 hanya bisa di salah satu petak ini sehingga ini bukan 7 lagi. Oke. Dan nggak, ini saya salah ambil benchmarknya ya. Ini bukan 5 lagi sekarang. Ini bukan 9 lagi. Dan 7 hanya bisa salah satu petak ini, maka ini bukan 7 lagi sekarang. Dan harusnya oleh Sudoku ada angka 4 di atas, mengeliminasi 4 dari petak ini. Oke. Ada lagi nggak sih tempat yang membantu? Ini logika yang sangat keren banget. Ini harus selalu menjadi angka 3 nggak sih? Karena kalau ini adalah genap, itu harusnya merupakan angka tertinggi ya, sehingga bisa ada angka genapnya meningkat dari kanan ke kiri, 2, 4, 6, kemudian angka 8, tapi ini nggak bisa 8 lagi sekarang. Kalau ini adalah angka genap, itu harus merupakan angka terbesar kita agar bisa meningkat dari kanan ke kiri. Jadi ini merupakan angka ganjil, tapi angka ganjilnya meningkat dari kiri ke kanan, maka ini merupakan angka setelah angka 1 yaitu angka 3. Oke, jadi kita bisa dapat progres di situ. Lalu, ada Sudoku nggak sih di dalam box ini ya? 3, 6, 5, dan 7 yang belum muncul nantinya. 3, 5, 6, 7. Ini bukan 3 lagi sekarang. Ya, tapi kayak kita masih belum tahu situ ya. Tapi harusnya dengan logika tadi, kita bisa seenggaknya mengetahui petak ini nggak sih? Petak ini antara dia merupakan angka ganjil, dan setelah angka ganjil berarti harus 1, 3, 5, atau dia angka genap, dan itu merupakan angka terbesar kita yaitu angka 8. Sehingga bisa ada 2, 4, 6, dan 8. Jadi kandidat pada petak ini hanya bisa 5 atau 8 menariknya ya. Maka hampir menarik sih, angka 8 oleh Sudoku dia bakal ada di salah satu petak ini, dan angka 4 oleh Sudoku bakal ada di salah satu petak ini. Tapi masih belum terlalu membantu di situ ya. Oke. Sama juga untuk petak ini lah ya. Antara dia merupakan angka ganjil, yaitu angka 7 berarti kalau harus meningkat 1, 3, kemudian angka 5, angka 7, 9. Atau dia adalah angka genap dan merupakan angka terkecil yaitu 2. Sehingga bisa ada 2, 4, 6, 8 nantinya. Jadi ini bisa 2 atau 7. Ada satu tempat lagi sih, kemungkinan besar di dalam deduksi-deduksi pada garis ini atau garis ini ya kemungkinan. Tapi di mana kira-kira? Hmm, ini kita coba lihat interaksi dari garis ini. Karena kita tahu salah satu petak ini bakal ada 2 ya. Kalau dia adalah 24, kalau dia adalah 24, dia harus meningkat 24 seperti ini ya. Sebentar. Sebentar. Kayaknya ini bakal selalu menjadi angka 3, 5, 7, 9 nggak sih? Gimana pun cara kita untuk menyelesaikan titik hitam di sini. Karena kalau ini adalah 24, maka ini merupakan angka 2 dan ini adalah angka 4 kita. Hanya bisa seperti itu karena ini nggak mungkin 4 lagi oleh Sudoku.
Sehingga angka genap kita pasti akan selalu meningkat dari arah sini ke arah satunya, sehingga bisa ada 2, 4, 6, dan 8 setelahnya, dan membuat seluruh petak ini akan menjadi angka ganjil. Yang angka ganjil itu harus selalu meningkat dari arah yang berkebalikan, yaitu intinya gini, em, kita tahu dalam 5 petak ini agak susah sih untuk jelasinnya ya. Kalau misalkan ini adalah 2 dan 4 seperti ini, kita tahu di dalam area sini, 2 akan selalu ada angka 4 dan setelahnya ada angka 6 dan angka 8. Jadi salah satu petak ini bakal ada angka 6 dan satu lagi bakal ada angka 8. Dan angka ganjilnya itu harus meningkat dari sisi lainnya. Dan karena seluruh petak ini nggak mungkin dipilih dari genap semua, pasti bakal ada satu ganjil di sini, yaitu angka terkecil karena dia harus meningkat dari arah kiri ke kanan. Itu angka 1 di sini, 1, 6, dan 8, dan akan membuat angka ganjilnya meningkat ke 1, ke 3, ke 5, ke 7, dan ke 9 seperti ini. Supaya bisa meningkat dari kiri ke kanan, dari arah sini ke arah lainnya, dan angka genap itu meningkat dari arah sini ke arah lainnya. Jadi kalau ini adalah 24, ini pasti akan selalu menjadi 3, 5, 7, 9. Tapi harusnya masih sama juga nggak sih tadi yang kita lihat kalau misalkan ini adalah 1, 2 pair ya. Kalau ini adalah 1, 2 pair, salah satu petak ini akan menjadi angka 1 nantinya. Dan itu akan membuat angka satunya itu harus meningkat dari arah sini ke arah lainnya, sehingga bisa ada angka 1, setelahnya angka 3, 5, 7, 9, tapi itu nggak mungkin karena hanya ada 3 petak saja setelahnya. Maka angka 1 harus meningkat dari arah sini ke arah lainnya, yaitu ada 1, 3, 5, 7, 9. Jadi apapun kemungkinannya itu, petak ini bakal selalu membuat di dalam garisnya itu menjadi 3, 5, 7, 9 seperti ini ya. Wow. Oke. 1, 2, 4 ini, dan ini nggak mungkin 4 tadi, dan bakal ada angka 2 di sini. Maka sekarang 3 nggak mungkin sin lagi, ini harus 3, ini harus 6. Lalu, dan ini bukan 9 lagi, berarti sekarang, maka kita tahu, ya intinya adalah sekarang 2, 4, 6, 8 kita harus selalu meningkat dari arah sini ke sini ya. Karena 1, 3, 5, 7, 9 akan meningkat dari sini ke sini. Dan dimanapun angka satunya berada, itu nggak ada masalah. Karena sudah ada 3, 5, 7, 9 setelahnya. Jadi intinya adalah sekarang, kita harus membuat angka 2 dan 4, 6, 8 itu bisa valid. 2, 4, 6, 8 hanya bisa di salah satu petak ini. Membuat ini bukan 8 lagi sekarang. Dan pasti bakal ada angka 2, berarti antara dia 1, 2 atau 2, 4. Oke. Ya, intinya adalah 2 bakal ada di sini, 4 bakal ada di sini, dan 6 bakal ada di sini, sehingga bisa ada meningkat ke 2, 4, 6, 8. Cuman kita nggak tahu nantinya di mana angka 1 berada ya. Karena dimanapun angka 1 berada, itu pasti akan membuat ini akan menjadi valid nantinya. Antara ya, kalau nilai 1 ini akan menjadi 2, 4, 6, 8, dan itu sudah pasti oke. Kalau nilai 1 misalkan ini akan membuat jadi 2, 4, 6, 8. Ya, jadi kita akan bergantung banget dengan adanya angka 1 di sini atau dengan adanya sudoku yang menyelesaikan salah satu angka tersebut. Oke, tapi kita sudah tahu ini pasti bakal ada angka 2, ini pasti bakal ada angka 4, ini pasti bakal ada angka 6, dan ini pasti bakal ada angka 8. Sehingga angka 4 di sini ini nggak mungkin 4 lagi. Oke. Lalu um, 7, 9 ya. 9 lumayan menarik sekarang. 9 oleh sudoku dalam box ini dia hanya bisa di 2 tempat. Hmm, 1, 2, 4, 8 ya. 3 mungkin. 3 hampir menarik ya, dalam box ini hanya bisa di 2 tempat sekarang. Ini nggak terlalu menarik juga sih. 9 sekarang oleh sudoku di dalam box ini dia hanya bisa 2 tempat juga. Oke. 7, 9. Di sini bakal ada angka 6 dan 8 ya. Maka angka 8 oleh sudoku dia harus ada di salah satu petak ini nantinya. Atau sih kayaknya nggak terlalu membantu juga ya. Di mana tempat yang menarik? Di sini ada 18 pair, mungkin kita bahas sama aja sisanya, yaitu 4, 5, dan 7 ya. Itu lumayan membantu sih, karena bakal ada angka 5 dan 7 dalam box ini di dalam 3 petak ini, yang menarik ke samping mengeliminasi 5 dan 7 pada petak ini. Maka ya, ini harus 4 sekarang, ini nggak mungkin 4 lagi. Oke. Um, uh, hampir menarik dalam area sini ya. 5 dan 7 di sini,
Dia nggak mungkin disini lagi oleh Sudoku, nggak mungkin di seluruh petak ini karena ini bukan 5 atau 7. Jadi dimanapun ini berada, dia harus ada di salah satu petak ini. Kalau ini 5, ini harus 5. Kalau ini 7, ini harus 7 oleh Sudoku. Masa sih kita harus melihat garis di sini? Kayak garis di sini nggak terlalu menarik nggak sih? Karena sangat pendek banget ya untuk garisnya. Oke, coba kita lihat yang lain dulu berarti. Kita main sama aja lah ya seluruh baris ini. Kita butuh 2, 7. Oh ya, ini mungkin cukup menarik sih. 2, 4, 5, 7 yang belum muncul. Dan petak ini bukan 5 atau 7 oleh Sudoku. Oke. Dan ini 2, 4 ya. 2 itu harus selalu ada di sebelum angka 4 dari arah kanan ke kiri. Makanya bukan 2 lagi sih. Kalau ini adalah 2, ini harus 4 oleh Sudoku. Tapi kita nggak bakal pernah bisa meningkat dari kanan ke kiri. 2, ada angka 4, ada angka 6, ada angka 8 setelahnya. Jadi ya ini nggak boleh 2 lagi sekarang. Kita bisa mengeliminasi sebenarnya di situ. Dan sama juga harusnya, ini juga bukan 4 ya. Dengan logika yang tadi, kalau ini adalah 4, ini harus, oke. Nggak boleh oleh Sudoku, tapi kalau ini 4, ini harus 2, dan kita nggak bakal bisa meningkat dari 2, 4, 6, 8 dari kanan ke kiri. Tapi ya oleh Sudoku aja untuk menyelesaikannya. Ini nggak mungkin 4. Maka 4 menariknya bakal ada di salah satu petak ini ya, dalam barisnya. Kalau ini 4, ini 2, dan itu pasti valid. Kalau ini 4, 2 bakal ada sebelumnya. Jadi ya kayaknya angka genap di sini juga nggak terlalu ada permasalahan nih. Jadi kita tinggal fokus aja untuk angka 5 dan 7 kita. 1, 3, angka 5 harus ada sebelum angka 7. Jadi ini nggak mungkin 7 ya. Harus 5 duluan, kemudian angka 7 setelahnya. Ini nggak mungkin 7 lagi sekarang. Dan ini, enggak, ini bisa 5 atau 7 ya. Kalau ini 5, ini 7 bakal ada di sini nantinya. Kalau ini 7, 5 pasti bakal ada di sebelumnya. Kalau ini 7, ini pasti bakal 5. Iya, kayak sekarang juga di dalam baris ini, angka ganjil dan angka genap itu juga sudah pasti valid ya. Kayaknya untuk menyelesaikannya. Jadi nggak terlalu membantu juga sih di situ. Hmm. Tapi ada 4, 5 pair menariknya ya dalam kolom ini. Uh, itu harusnya menempatkan angka 5 kita nggak sih dalam baris ini? Wow. Ini nggak bakal pernah bisa 5. Kalau ini 5, angka 1, 3, 5, 7, 9, kita nggak bakal pernah bisa ada 1, 3, 5, 7, 9 setelahnya. Dan ya, ini nggak bakal pernah bisa 5. Ini nggak boleh 5 oleh Sudoku. Dan ini juga bukan 5 karena ada 4, 5 pair dalam kolom ini. Dalam kolom ini angka 4 dan angka 5-nya sudah diambil pada dua petak ini. Ini menariknya 5 oleh Sudoku dalam baris ini, dia hanya bisa di salah satu petak ini. Tapi kita juga harus meningkat angka ganjilnya itu 1, 3, 5, 7, 9 dari sisi kanan ke sisi kiri. Karena ini merupakan angka tertinggi kita. Maka memang harus ada angka 1, 3, 5 seperti ini nggak sih? Karena angka 1 dan 5 pasti bakal ada di tiga petak ini. Sehingga untuk meningkat harus 1, 3, 5. Wow, oke. Ini bukan 5 lagi sekarang. 27 pair membuat ini menjadi 4, ini menjadi 5. Dan kita tersisa 6, 8, dan 3 ya. 3, enggak, bukan 6, 8, dan 7. Ini bukan 7 lagi sekarang. Dan 5 di sini mengeliminasi dari 5 sehingga menjadi 4. Menyelesaikan barisnya 9, 7, 5. Oke. Dan angka 7 sudah pasti berada setelah angka 5, 7, dan 9. Ini kita tinggal pastikan aja angka 6 itu harus berada di sebelum angka 8 dari kiri ke kanan ya. 6 bakal ada di sini dan 8 bakal ada di sini. Jadi kita bisa mengeliminasi ini bukan 8 dan ini bukan 6 sehingga menjadi 8. Oke, nice. 8 di sini. Oke. Dan ya ini barisnya sudah pasti selesai. 2, 4, 6, 8. Dan dari sisi kanan 1, 3, 5, 7, 9. Nice. 6 dan 7 membuat menjadi 3 sekarang. Dan ini adalah 6. Ini bukan 6 lagi sekarang. 3, 5, 7 ya. Bisa kita selesaikan nggak? Sengaja ini bukan 7 sekarang. Oke. Di baris ini, di dalam boxnya kita masih belum ada angka 1, 2, 9. Dia sedikit eliminasi ya. Ini bukan 9 lagi dan bakal ada 2 di sini. Mengeliminasi ini dari 2. Oke. Oh, 8 di sini yang membantu. Ini bukan 8 lagi sehingga menjadi 1. Dan itu menyelesaikan boxnya. Ini menjadi 2. Ini bukan 1, 2 menjadi 4. Dan angka 6 dan 8 harus meningkat setelahnya. Sehingga ini menjadi 6 dan ini menjadi 8. Oke, nice. Lalu
6 lihat ke atas, menyelesaikan 6, 7 kita. Ini bukan satu oleh Sudoku. Ada tempat yang membantu nggak? Ya kolom ini ya. Ini naked single, nggak mungkin tersisa 1, 2, 7. Tapi ini nggak mungkin 1, 2 di dalam barisnya. Sehingga menjadi 7. Dan menariknya itu, ya karena angka ganjil kita meningkat 1, 3, 5, 7, 9. Maka 5 bakal ada salah satu petak ini. Tapi ini nggak mungkin 5. Sehingga ini menjadi 5. Dan 9 bakal ada di salah satu petak ini. Sehingga ini adalah berapa sih? 2, 4, 6, 8, dan 9 ya. 6, 8, 9. 9 bakal ada setelah angka 7, jadi ini nggak mungkin 9 lagi. Dan 6 nggak mungkin sini, makanya harus 8 sekarang. Dan ini adalah 6, 9 biar gitu. Nice. Oke. Ini nggak mungkin 7 lagi sekarang. Di dalam kolom ini tersisa 1 dan 9. Oke. Ya, di dalam garis ini menariknya belum terlalu banyak yang bisa kita selesaikan. Mungkin di dalam garis ini nantinya bakal ada interaksi yang cukup menarik ya, karena ini merupakan angka 1 atau 9 menariknya ya. Nah, tapi kita lihat yang lain dulu deh untuk lanjutannya di sini ya. Mungkin ada Sudoku kali ya yang membantu juga di sini. Iya, kayak 5 di sini melihat ke atas, misalkan ini bukan 5 lagi, 3 di sini. 3 nggak mungkin sini, maka 3 di barisnya harus di sini sekarang. 1 membuat menjadi 2 dan 4. Lalu kita sama kerja box ini 6, 8, dan 4 ya. Yap, 4 bisa kita tempatkan, 6 bisa kita tempatkan sekarang. Dan kita butuh 8 di sini. Kolom ini butuh 5 dan 7 yang bisa kita selesaikan. Ini menjadi 5. Baris ini kita masih butuh 6 dan 8. Ya, ini harusnya Sudoku sangat membantu banget sih untuk melanjutkan alurnya di sini. Kemudian nggak mungkin sini lagi, maka 9 hanya bisa di sini. Kolom ini kita masih butuh 6 dan 7. Yap, 7 6 bisa kita selesaikan. 1 2 di sini bisa selesai juga. Baris ini butuh 7 dan 9. Mungkin masih belum di situ. Baris ini masih butuh 1 dan 8. Ya, mungkin masih belum juga, tapi ini adalah 5 di barisnya. Sehingga ini menjadi 7. Ada 1 8 pair dalam kolom ini, sehingga ini akan menjadi angka 6 nantinya. Menjadi 8. Lalu, ya kayak kita harus melihat di dalam garis ini untuk menyelesaikannya ya di sini. Oke, ini adalah angka 8. Berarti karena ini adalah angka terbesar, angka genap kita harus meningkat dari kanan ke kiri ya. Tapi menariknya itu, kita harus agak sedikit berhati-hati sih. Karena bisa aja ada, ini semua merupakan angka ganjil gitu. Kita nggak perlu untuk menempatkan minimal 2 angka genap dan 2 angka ganjil ya. Bisa aja, oke intinya ini nggak mungkin 9 sih. Karena kalau ini adalah 9, dua petak ini merupakan angka terbesar dari angka ganjil dan angka genap kita ya. Maka, masalahnya di situ sih. Karena kita belum tahu gimana nantinya kita bisa menempatkan angka ganjil dan angka genap kita nantinya. Oke, gini. Iya, ini nggak mungkin satu lagi. Kalau ini adalah 1, ini adalah 9. Dan kalau ini adalah 1, ini adalah 9. Karena dua petak ini, 1 dan 9 itu bersebelahan, kita nggak bakal pernah bisa menempatkan angka ganjil lagi pada garis ini. Karena ini sudah pasti kalau dari, ya akan meningkat dari kanan ke kiri ya. Angka 1 di sini, kemudian ada angka 9 setelahnya untuk angka ganjil kita. Nggak boleh ada angka ganjil lagi, karena itu akan membuat garis ini nggak bakal pernah bisa meningkat angka ganjilnya dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. 1 dan 9 di sini merupakan dua-duanya angka ganjil yang memang hanya bisa dua angka tersebut supaya bisa meningkat angka ganjilnya. Maka dua petak ini adalah angka genap, tapi nggak mungkin karena sudah ada 6, 4, 8 di sini, jadi angka genapnya hanya bisa angka 2 di sini, dan itu nggak bakal pernah bisa. Ya, jadi ini harus angka 2 sekarang, dan ada 2 dan 8 di sini ya. Maka angka genapnya akan selalu meningkat dari kanan ke kiri, dan karena sudah ada semua angka genap, ini bakal selalu merupakan angka ganjil, dan harus meningkat dari kiri ke kanan yang berkebalikan dengan angka genap kita. Sehingga ini nggak mungkin angka terbesar, ini harus angka 1, dan dua petak ini harus meningkat. Yaitu antara dia 3, 5 di sini, dan ini adalah 5 dan 9. Karena nggak ada angka 7 ya, jadi antara dia 3, 5 di sini, dan 5, 9 untuk meningkat.
Tapi ini nggak mungkin 5 lagi, sehingga menjadi 3, dan ini adalah 59. Oke, nice. 3 buat menjadi 6, ini menjadi 9, ini menjadi 6, ini menjadi 3, dan ya harusnya tinggal sudoku aja sih. Ini sudah selesai, kolomnya 2, 1, 9 seperti ini. 5, 9 pair, yap, ada 5 di sini. 9, 5, 9, 7, 7, 2, dan ada 8 di sini ya. 8, 1, dan 8, 1. Dan puzzle selesai. 183654729. Puzzle yang sangat keren banget yang dibuat oleh Jeremy Dover. Tadi saya butuh sedikit penyesuaian dulu ya, bagaimana cara mengapproach puzzle ini, tapi setelah saya mengerti, puzzle bisa sangat seru banget untuk dimainkan. Tadi juga sangat menarik banget bagaimana titik hitam di sini, penempatannya itu di dalam garisnya sangat mempengaruhi banget bagaimana kita bisa menyelesaikan angka-angka pada garis yang 9 petak seperti ini ya. Benar-benar puzzle yang sangat keren banget idenya dan sangat seru banget untuk dimainkan oleh Jeremy Dover. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.